Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya di channel 2 ini official. Mantap. Hari ini saya mau melakukan kegiatan ya daripada sibuk nggak ada kegiatan di rumah. Dan hari ini rencananya saya mau membuat popor ya teman-teman. Ini dia teman-teman. Ah, hari ini saya mau membuat popor. Ini bahannya dari kayu jati ya. Saya minta di tukang kayu kemarin. Ada sisa potongan yang hampir mereka buang ya, jadi saya minta semoga aja ini bisa jadi popor yang bagus ya. Ini pemula ya teman-teman, jadi harap dimaklumi apabila tidak sesuai dengan keinginan kawan-kawan semua. Oke, langsung aja tahap yang pertama. Saya hanya menggunakan bor dan eh, alat-alat sederhana lah tentunya teman, nggak memakai alat-alat yang canggih ya. Jadi saya memakai alat yang sederhana, semoga saya bisa membuat popornya. Ini sudah saya ukur dengan unit yang saya review kemarin ya teman-teman. Yang unboxing yaitu bocap black lava ya teman-teman, 500 cc. Nah ini saya membuat popor klasik, semoga aja jadi mantap. Oke, bagaimana kelanjutannya, simak terus, mantap. Oke teman-teman, pertama sudah kita gambar polanya ya, lalu tinggal kita potong bagi yang mempunyai alat potong ya, seperti di panglong ataupun di tukang kayu. Silahkan, karena saya nggak punya alat itu, jadinya saya memakai alat yang sederhana saja ya, yaitu bor untuk mencetak bidang-bidang yang sulit ini ya teman-teman. Oke, bagaimana? Lanjut aja kita check it out. Oke, sudah mulai terbentuk ya teman-teman. Tinggal kita lanjut lagi buang ini sama ini ya.
teman-teman, ini dia hasil awal ya, hasil awal penampakan kita, chamber kita. Jadi tinggal kita pahat-pahat aja, tinggal kita kikir ya, kita kikir lalu kita bentuk ya teman-teman. Mantap, lanjut terus. Ini tinggal kayunya sedikit keras ya, entah kayunya sedikit keras atau mata gergaji saya yang kurang tajam ya teman-teman. Oke, lanjut. Oke teman-teman, jadi tahap selanjutnya sudah kita ketam ya. Saya nggak punya ketam, jadi saya ke tukang kayu ataupun panglong ya di daerah saya. Ini saya ketam. Nah, jadi tebalnya jadi 4 mili lebih satu garis ya. 44 mili lebih satu garis. Jadi saya ketam. Ini sudah saya bentuk ya teman-teman. Ini sudah saya bentuk, sudah saya pahat juga sedikit-sedikit. Jadi karena saya belum ada datang karet belakangnya ya, karet bahunya belum datang, jadi ini belum saya bentuk. Nanti kalau karet bahunya sudah datang ya. Nah, ini dia bentuknya semua, sip ya, mantap. Ini dari kayu jati. Jadi kita tinggal menggambar bagian sampingnya lagi ya, tinggal menggambar bagian sampingnya lagi. Jadi motifnya untuk biar supaya sama aja ya. Oke teman-teman, kita lanjut lagi ya. Jadi sini sudah saya garis tengah, tinggal kita ukur dari chamber kita ya. Jadi chamber saya itu lebarnya sekitar 28 ya teman, 28 mili. Nah seperti ini. Jadi kita akan buat cowakan di sini ya, 28 mili. Kemudian kita tinggal cari mata bor ya. Ini saya sudah punya mata bor. Nah, tinggal kita cocokkan aja, nanti tinggal kita pahat lalu kita bentuk ya. Nah, sekarang ini tinggal tahap bagian pencowakan bagian tengah ya. Oke, langsung aja. Tadi chamber saya sudah saya ukur, kemudian kedalaman saya memakai kedalaman 38 juga ya teman-teman. Kedalaman 38, nanti kita coak sedalam 38. Oke, nanti kalau kurang sedikit bisa kita bor lagi. Oke, mantap.
teman-teman. Jadi ini hasilnya sudah mencapai 70% ya. Jadi kita tinggal mencoak, lalu tinggal kita pahat-pahat sedikit-sedikit ya teman-teman. Kemudian nanti kita amplas menggunakan gerinda ya, agar lebih cepat dan halus ya teman-teman. Oke, ini tinggal kita buat coakan sedikit lagi ya. Oke, sekarang kita masuk tahap pengampasan ya, pengamplasan ataupun apa ya, ataupun menghaluskan ya pori-pori dari kayu ini. Ini saya memakai kayu jati. Tinggal kita amplas memakai kertas pasir yang kasar ya teman-teman, agar lebih cepat. Nanti tinggal kita amplas pakai yang halus juga ya, biar pori-porinya tidak menonjol-nonjol membuat nanti jelek ya. Oke, langsung aja. Ya teman-teman, ini dia hasil sudah 95% ya, ataupun 97% ya. Jadi tinggal 2% lagi tahap penghalusan ya. Jadi kemarin ya, kemarin saya sudah merapikan ini ya, mengamplas memakai gerinda ini. Jadi tinggal pembentukan pencoakan ini. Jadi ini saya membuat ini membutuhkan sedikit waktu ya, yaitu sekitar 4 hari ya teman. 4 hari itu karena saya nggak punya alat lengkap ya. Jadi saya cicil-cicil sambil santai ya. Jadi muncullah hasilnya seperti ini. Keren ya teman. Saya mau buat lubang nanti di sini ya. Kalau jadi ya, buat lubang biar keren. Atau tidak ya, saya masih bingung juga. Ini dia hasilnya teman-teman, mantap. Ini sudah saya cetak seperti ini, tinggal kita kasih karet. Ini karetnya bawaan dari uklik saya dulu ya, jadi saya tidak memakai karet dari aslinya ya, maksudnya asli dari untuk BJP bocap. Cuman ini sedikit agak kecil ya teman-teman, berbeda dengan yang bawaannya ya. Bawaannya seperti ini dia teman-teman karetnya. Cuman sayang aja mau saya lepas ya, karena saya punya karet. Kalau yang bawaannya sedikit agak lebar ya teman. Jadi kalau ini dia besar, yang ini agak sedikit kecil. Oke, kita bandingkan ya perbedaannya. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi ini agak sedikit masih ada sedikit apa ya, cuil-cuil kalau saya bilang, apa namanya ya, bercak-bercak ya, bekas gerendaan. Nanti tinggal kita rapikan ya, maklum lah teman-teman, saya memakai alat kadarnya ya.
Ini aja saya memakai alat kadarnya, memakai bor ya teman-teman. Membuat ini aja satu harian ya. Ya. Membuat ini aja satu harian ya. Nggak sampai satu hari sih, sekitar setengah harian lah ya. Saya mulai dari jam 10 sampai jam 4 sore ya. Memakai alat pahat dan bor. Nah ini dia. Yang paling susah kita nyata ini ya. Karena saya nggak mempunyai pahat bengkok ya. Saya memakai pahat datar, ini sangat susah ya. Jadi perlu ketelitian yang penuh ya teman-teman. Oke, kita coba pasang ke unitnya ya teman-teman. Kita coba pasang ke unitnya seperti ini. Oke, mantap ya teman-teman. Ini dia jadinya. Kita pasang ke unitnya. Nah ini sedikit kurang kandas ya, nanti kita press lagi. Tapi saya senangnya seperti ini ya teman-teman, agak sedikit tinggi ya. Jadi ini perlu sedikit kita amplas lagi, sedikit mencekung ya. Jadinya biar ini ya bisa sedikit turun lagi teman-teman. Seperti ini. Ya, ini sudah kandas ya. Mantap. Oke, kita tinggal ngamplas perapian untuk kita pernis saja nanti ya. Oke, mantap. Ya, teman-teman, jadi kita sudah selesai ngamplas ya. Jadi ini sudah mulai tahap finishing ya. Sudah 95%. Jadi sekarang tinggal kita pasang karet bantalan belakang teman-teman. Ya, karetnya bekas kuplik saya ya. Jadi kita pasang aja di sini. Nah, teman-teman boleh pakai bor dulu ataupun langsung ya. Kalau kayunya nggak terlalu keras ya bisa aja langsung. Tapi kalau kayunya keras boleh memakai bor dulu. Ya seperti itu. Seperti ini ya. Wah ganteng sekali ya. Mantap. Seperti ini. Kemudian tinggal kita beri lem ya agar pori-porinya tertutup dan bisa menambah kekuatan juga ya. Jadi teman-teman ini yang mocel-mocel ini ya, nah, yang cobel-cobel ini nanti bisa kita dempul. Kalau saya ya teknik saya memakai tepung. Jadi setelah saya tetesi saya kasih tepung, kemudian saya ratain. Ya semoga aja rata karena kan sehabis kita kasih lem lalu nanti kita gosok lagi baru kita timpah. Nah, kalau teman-teman selera pakai warna ataupun pakai pernis ya silahkan ya. Tapi rencana saya mau pakai pernis ataupun apalah nanti yang selera dengan saya ya. Ini oke, mantap ya. Sekarang kita tahap pengeliman.
Oke teman, jadi kita sudah siap ya penghalusan. Jadi tinggal kita kasih pernisnya ya. Jadi saya pakai pernis yang biasa aja. Ini dia. Ini sudah lama sekali ya untuk uklik saya dulu. Kemudian saya memakai bensin sedikit saja. Ini dia. Nah, ini dia hitam ya teman. Sedikit coklat. Kemudian kita buka dulu karet popor yang ada di belakangnya. Kita buka agar bisa merata. Mantap. Oke teman, kemudian kita memakai busa ya, busa tempat duduk eh, jok motor ini dia. Jadi langsung aja, ini sudah saya campur pernisnya, tinggal kita oles ya. Nah, ini tadi sebagian sudah saya kasih teman. Oke, langsung aja kita coba. Mantap ya, seperti ini teman, simple. Oke. Oke, mantap ya. Kita kasih lagi seperti ini. Ya, jadi sampai. Oke, ya, seperti ini. Oke, jadi seperti ya. Oke, sangat cepat dan simpel ya. Oke. Ini dia teman hasil akhirnya. Alhamdulillah sudah selesai ya. Kilat dan mantap ya. Sudah finishing, tinggal kita pengeringan ya. Jadi teman-teman kalau mau di double silahkan di double ya agar lebih tebal. Tapi saya tidak ya, cukup di sini saja. Ini dia, mantap ya teman. Ini dia popornya, cukup keren. Tinggal kita keringkan. Kita letak sini aja. Mantap ya, kita kasih warna klasik aja, warna bawaan jati ya. Nanti kalau kita tinggal mau eh, pindah selera warna ya, tinggal kita gosok lalu kita timpa warna pakai, terserah lah mau pakai pilok ataupun pakai kuas, yang penting merata dan kilat. Oke ya. Ini dia teman-teman hasil akhir ya. Mantap ya, itu saya kerjakan selama 4 hari lebih ya, 5 hari lah, karena saya sedikit santai-santai. Karena saya sedikit santai-santai ya, jadi ini saya buat sesempat mungkin. Ini dia hasilnya,
karena saya memakai alat seadanya. Ya semoga itu nanti popornya bisa awet ya. Dan kemudian nanti kalau ada bahan kayu yang gratis lagi ya teman, ini kemarin gratis saya ambil ya di tukang kayu ataupun pengrajin kayu ya, Panglong namanya di tempat kami. Jadi saya ambil, saya minta ya. Jadi saya ketamkan sedikit permukaan atas sama samping ya, yang penting rata. Lalu saya bentuk seperti itu. Oke teman-teman, bagi yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya ya. Subscribe kalian sangat bermanfaat bagi saya dan sangat membuat saya semangat. Hari ini kita selesaikan finishing dari popor kita ya. Oke, kurang dan lebihnya saya mohon maaf dan saya sudahi video panjang ini. Apalagi ya, itu sajalah teman-teman. Kalau ada yang ingin bertanya-tanya silahkan di komen ataupun di share ya untuk kawan-kawan semua. Bagi yang ingin membuat popor sendiri, kalau beli itu sudah mahal ya, di atas 500.000 yang jenis seperti ini ya teman-teman. Untuk bocap itu popornya sedikit mahal, jadi makanya saya buat sendiri teman-teman. Oke, saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.